Nah, bila usaha ataupun rumah kita ditaburi tanah kuburan yang membuatnya mungkin jadi sepi kalau itu di usaha, bahkan juga mungkin kalau itu ditaburkan ke rumah dengan tujuan agar pemilik rumah mengalami kesialan ataupun bisa menyebabkan penyakit, bahkan aura di rumah itu jadi gelap, jadi panas, uring-uringan, marah-marahan gitu ya, yang membuat suasana rumah tidak enak. Teman-teman ataupun Mbak Renita ini bisa mencoba, caranya juga cukup simpel juga ataupun mudah. Mbak Renita cukup menyediakan yang pertama yang jadi mungkin alat pokok ya, ini adalah sapu lidi, ini yang sudah sangat lama sekali digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Sobat Maskul Channel, kembali lagi di sesi menjawab tanya. Dan ini saya akan membahas dan juga akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke DM Instagram saya. Dan ini pertanyaannya juga menurut saya pilih yang cukup unik ya, ataupun mungkin ini beberapa Sobat Maskul Channel pernah mengalami ataupun pernah ada pengalaman tentang apa yang nanti akan kita bahas di sesi menjawab tanya ini. Nah, mungkin langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Sobat Maskul Channel yang sudah DM di Instagram saya. Nah, baik, pertanyaan pertama ini dari Mas Syarifuddin ya. Jadi ini saya bacakan ya teman-teman. Assalamualaikum Mas Kur. Perkenalkan, saya Syarifuddin dari Tangerang. Wah, ini Sobat Maskul Channel yang dari Tangerang ya. Ini saya yang kemarin komentar di YouTube Mas. Jadi gini Mas, saya ada usaha kecil-kecilan sama istri di rumah. Jualan sayur, udah jalan kurang lebih 2 tahun. Di tahun pertama, alhamdulillah berjalan lancar. Dan di tahun kedua hingga sekarang menginjak tahun ketiga, ada kendala Mas. Uang kami sering hilang secara tiba-tiba. Dalam sehari hilang paling sedikit 300.000, paling banyak bisa 700.000, malah pernah nyampe 1 juta lebih dalam sehari hilang. Saya sudah nyoba minta tolong ke beberapa orang pinter di pagar gaib, tapi masih tembus Mas. Ada kalanya berhasil, tapi nggak lama, paling lama 1 minggu, habis itu jebol lagi. Sebenarnya apa yang terjadi Mas ya? Apa yang salah? Saya harus gimana? Seperti itu. Nah, baik, ini jadi Mas Syarifuddin ini punya usaha jualan sayur ya, dan akhir-akhir ini itu sering kehilangan uang dengan nominal 300-700.000, bahkan 1 juta lebih ini dalam sehari ya, itu hilang seperti itu. Dan juga Mas Syarifuddin ini sudah meminta pertolongan gitu ya ke beberapa orang pintar, dipagarkan gaib gitu, ternyata masih tembus. Nah, lalu saya bertanya ya, karena sudah ke beberapa orang pintar ini, itu apa saja yang sudah Mas Syarifuddin lakukan, ataupun sepulang dari orang pintar ini sudah ngelakuin apa aja saya gitu. Nah, lalu ini saya bacakan lagi ya teman-teman ya. Ini Mas Syarifuddin lalu membalas DM saya. Banyak Mas, dipagar pakai air sama garam sering, pakai paku emas udah, pakai telur angsa udah, pakai rajah udah, banyak lagi Mas yang udah pernah, pakai batu mustika juga udah pernah. Nah, ini berarti memang Mas Syarifuddin ini sudah beberapa kali ya meminta bantuan gitu kepada orang pintar yang mungkin ada di kawasan ataupun di dekat rumah Mas Syarifuddin ini. Bahkan karena saya membacanya ini juga sudah beberapa kali berarti ini ya. Ada yang pakai air garam, ada yang paku emas bahkan itu juga ya.
telur angsa juga ya, raja dan mustika pun juga, tapi masih jebol ataupun masih tembus kayak gitu. Nah, jadi Mas Syarifuddin ini meminta bantuan gitu kepada saya. Bahkan juga kemarin setelah mengirimkan DM yang tadi pertama, Mas Syarifuddin ini meminta untuk diterawangkan ya rumahnya itu apa sih, ataupun di usahanya itu difotokan apa yang masuk ke dalam usahanya ini hingga mencuri uang gitu. Nah, setelah saya lihat dan saya terawang, nah memang ini bukan mungkin kalau kita familiar dengan pencuri uang itu yaitu tuyul ataupun babi ngepet seperti itu. Nah, akan tetapi tadi juga sebenarnya di bawah itu Mas Syarifuddin menceritakan, setelah saya terawang memang dibenarkan gitu ya. Memang orang pintar di daerah sana pun menerawang itu bukan tuyul ataupun bukan babi ngepet. Lalu Mas Syarifuddin ini juga penasaran, terus makhluk apa ini Mas Pur gitu ya. Nah, mungkin ini sudah saya bahas ya di cara menangkal tuyul. Memang jin yang digunakan itu untuk mencuri uang itu yang saya tahu ada 3. Nah, ini salah satunya ini yang mencuri uangnya Mas Syarifuddin. Ya, mungkin saya ulangi ya, mungkin untuk ketiga jenis ini, yang pertama itu yaitu tuyul, yang kedua yaitu babi ngepet, dan yang ketiga yang akan kita bahas ini yaitu setan gundul. Setelah saya balas tadi ya ke Mas Syarifuddin, dari penerawangan saya ini yang mencuri adalah setan gundul. Nah, lalu Mas Syarifuddin ini apakah itu seperti tuyul gitu Mas Pur ya? Lalu saya jawab, ini bukan seperti tuyul ya. Ya, kan tetapi mungkin dari konotasi gundul ataupun botak itu mungkin familiar dengan tuyul. Untuk sosoknya sendiri mungkin kalau teman-teman ingin tahu ya, dia itu kalau tuyul mungkin perawakannya kecil kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa banyak yang penampakan tuyul seperti itu. Kalau ini besarnya itu seperti ya seperti manusia seperti ini. Memang ada kesamaan di kepala ya, yang memang gundul ataupun botak. Nah, kan tetapi yang jadi kelebihan si setan gundul ini, kalau tuyul mungkin dia hanya bisa mencuri 1 lembar ya, mungkin paling banyak 2 lembar. Akan tetapi ini seperti yang tadi Mas Syarifuddin ceritakan, ini kalau kehilangan itu bisa beberapa lembar, bahkan tadi juga bercerita sehari itu bisa 1 juta lebih. Berarti kan itu beberapa lembar ya, beberapa belas lembar seperti itu. Nah, memang setan gundul ini memiliki kelebihan ya, dibandingkan tuyul itu bisa mencuri beberapa lembar, dan jika ditangkal dengan cara yang tadi memang menurut saya ini masih bisa masuk seperti itu. Lah, memang ini juga ada bedanya juga dengan babi ngepet. Kalau babi ngepet mungkin bisa semuanya diserap seperti itu. Bisa beberapa itu langsung. Bahkan yang saya tahu kalau babi ngepet itu tidak 1 lembar, belasan lembar. Bahkan semua yang ada di situ itu bisa diambil seperti itu. Nah, baik, langsung saja ya untuk Mas Syarifuddin ataupun Sobat Maskur Channel ini yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Jadi di pembahasan kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menangkal setan gundul ini. Begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini cara ini walaupun kekuatannya lebih besar, akan tetapi menurut saya ini lebih simpel ataupun lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kemarin waktu menangkal tuyul itu ada 2 benda, yang itu nanti dikaret seperti itu uangnya, lalu di atasnya itu ditaruh bawang lanang. Dan mohon maaf ya, ini juga kemarin saya bilang untuk menangkalnya ini dikasih di atas uangnya itu dikasih bulu kemaluan seperti itu. Akan tetapi ini berbeda kalau untuk setan gundul. Nah, ini juga sudah saya kasih tahu kan ya ke Mas Syarifuddin cara yang cukup simpel ini, dan ini bisa dipraktekkan. Bahkan alhamdulillahnya ini Mas Syarifuddin dari tanggal 11 Juli sampai sekarang ini belum DM saya lagi, karena saya ini ya, saya kasih tahu kan ke Mas Syarifuddin bila
uangnya masih hilang bisa di DM lagi ke saya. Tetapi ini mungkin alhamdulillahnya sudah tidak DM, mungkin sudah aman. Cara yang sangat simpel dan ini juga saya dapatkan dari teman spiritual juga, bahwa untuk menangkal si setan gundul ini yaitu dengan mengumandangkan azan di uang kita yang kita simpan. Dan juga ini yang penting juga ya, dibacakan surat Nabi Yunus ayat ke-82. Saya ulangi ya teman-teman, uangnya ini diazankan dan juga dibacakan surat Nabi Yunus ayat ke-82. Nanti teman-teman bisa searching sendiri, ayatnya itu tidak begitu panjang, pendek dan mudah dihafalkan. Nah, ini bisa dicoba ya teman-teman, cara dari saya. Dan insya Allah atas izin Allah tidak kehilangan uang lagi, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi cukup jelas ya untuk Mas Syarifuddin dan juga Sobat Maskur Channel yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mas Syarifuddin. Bisa dicoba cara dari saya, semoga uangnya tidak hilang lagi, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Mbak Renita. Nah, langsung saja saya bacakan ya teman-teman pertanyaannya. Maskur, maaf mau tanya, emang pas malam Maulid Nabi itu sakral ya? Kok orang-orang yang kirim guna-guna ke rumah saya itu suka naburin sesuatu pas malam Maulid? Nah, lalu saya jawab, kalau menurut saya pribadi ataupun pengalaman saya di hal metafisika, malam Maulid itu menurut saya tidak sakral. Sakral itu seperti yang kita bahas kemarin, yaitu di malam 1 Syuro. Lalu yang jadi pembahasan kita ini yaitu Mbak Renita ini bertanya lagi, oh gitu ya Mas, heran aja sih Mas, tanah kuburan terus air lengket gitu bertaburan di depan rumah, depan pintu. Nah, ini yang jadi poin utama ataupun pokok pembahasan kali ini, yaitu jadi di depan rumah dan depan pintunya Mbak Renita ini ditaburi tanah kuburan dan juga air-air gitu ya, yang itu lengket seperti itu, jadi lengket ataupun membekas di situ seperti itu. Nah, mungkin ini sebenarnya juga sudah saya bahas di mungkin Tanya Maskur yang pertama ya, yang waktu itu saya podcast dengan teman kerja saya dulu, yang teman saya ini memiliki usaha pecel lele gitu ya, yang ditaburi tanah kuburan. Lalu ada cerita itu warungnya jadi sepi. Waktu itu ada pelanggan yang ketemu bapaknya teman saya ini, bertanya, kenapa kok tadi malam tutup Pak, seperti itu, padahal warungnya itu jelas-jelas buka, seperti itu. Nah, mungkin ini juga buat Mbak Renita, bahkan juga buat Sobat Maskur Channel ya, yang memiliki pengalaman atau hal serupa. Ini juga sudah saya bahas, tetapi ini akan saya ulangi lagi biar lebih paham ataupun bisa mencoba cara dari saya. Nah, bila usaha ataupun rumah kita ditaburi tanah kuburan yang membuatnya mungkin jadi sepi kalau itu di usaha, bahkan juga mungkin kalau itu ditaburkan ke rumah dengan tujuan agar pemilik rumah mengalami kesialan ataupun bisa menyebabkan penyakit, bahkan aura di rumah itu jadi gelap, jadi panas, uring-uringan, marah-marahan gitu ya, yang membuat suasana rumah tidak enak. Teman-teman ataupun Mbak Renita ini bisa mencoba, caranya juga cukup simpel juga ataupun mudah. Mbak Renita cukup menyediakan yang pertama yang jadi mungkin alat pokok ya, ini adalah sapu lidi. Ini yang sudah sangat lama sekali digunakan. Bahkan kalau sapu lidi baru itu panjang mungkin segini, itu yang sudah sangat kecil, yang sudah usang seperti itu. Nah, dengan sapu lidi yang tadi sudah kecil dan sudah usang itu, bekas tanah kuburannya itu disapu gitu ya. Bahkan biarpun bersih, kita 3-7 hari itu kita sapu terus setiap pagi seperti itu. Nah, nanti pasti akan ada ledakan. Ledakan itu bisa di depan rumah, di dalam rumah, di belakang rumah. Kalau kemarin teman saya yang punya usaha pecel lele itu ada di pojokan rumah, itu ada ledakan seperti itu. Nah, bila kalau ledakan ini sudah muncul, itu nanti Mbak Renita dan Sobat Maskur Channel cukup sediakan air
yang ditaruh di ember ataupun baskom seperti itu. Lalu Sobat Masku Channel dan Mbak Renita ini sediakan garam grosok, garam yang besar-besar itu, dan juga daun kelor ataupun daun bidara sebanyak 7 lembar. Nah, nanti ketiga bahan ini digabung jadi satu, jadi air, garam dengan daun kelor ataupun bidara tadi itu dijadikan satu, lalu guyurkan ke mana titik ledakannya tadi seperti itu. Nah, cara ini sudah dicoba teman saya ya. Bahkan teman-teman Sobat Maskur Channel ini bisa lihat ke video saya yang mungkin itu Tanya Maskur yang pertama, yang itu podcast tentang tadi ya, kenakalan sesama pedagang, itu saya masih ingat judulnya. Itu teman-teman bisa mungkin bisa dibilang apa ya, testimoni seperti itu ya, yang alhamdulillahnya itu setelah melakukan itu warungnya ini jadi kembali pulih, kembali normal, omset juga naik, tidak ada lagi pelanggan yang tanya kenapa warungnya tutup padahal buka, dan sampai sekarang alhamdulillahnya itu masih lancar, masih jualan, dan alhamdulillahnya juga makin meningkat omsetnya ataupun semakin laris seperti itu. Ini juga bisa dicoba untuk tidak diusaha ataupun di rumah, caranya juga sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, mungkin itu 2 pertanyaan yang bisa saya bahas dan mungkin bisa dicoba ya untuk Mbak Renita dan juga Mas Syarifuddin. Saya doakan semoga dengan cara saya bisa terselesaikan masalahnya, bisa untuk Mas Syarifuddin untuk semoga tidak hilang-hilang lagi uangnya. Buat Mbak Renita, semoga rumahnya dengan tadi ditaburi tanah kuburan tidak berefek ke keluarga dengan mencoba cara yang dari saya tadi. Nah, buat Sobat Maskur Channel yang masih mempunyai pertanyaan tentang konsultasi spiritual, bahkan juga tentang tafsir mimpi, mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya ini, arti mimpi dari Sobat Maskur Channel ini apa, mungkin mimpi unik ataupun mimpi berkesan yang tidak bisa dilupakan dan ingin tahu artinya apa, bisa kirim ke DM Instagram saya di Maskur dan Maskur Channel Official. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.